Amin monitor, Bu Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian di acara Bincang Santai Pondok Pesantren Virtual Gus Gaul. Pesantren virtual yang coba kita konsep melalui dunia maya, kita selalu memberikan konten positif dalam bidang apapun, baik dengan siaran di YouTube maupun video-video yang lain. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran. Semoga kita semua berdoa. Pertama, kita kirim doa COVID-19. Semoga husnul khotimah. Yang kedua, kita berdoa semoga kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang melimpah dan barokah. Yang ketiga, kita berdoa semoga usaha kita, jalan kita, cara kita, apa yang kita tempuh saat ini, aktivitas kita semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan utamanya saya ulangi lagi sekali lagi, utamanya semoga kita diberikan perlindungan oleh Allah. Amin. Selalu sehat sekarang, yang paling utama sehat gitu. Dengan kesehatan ini kita bisa menjalankan apapun. Ala hadhihi niyah wal maqsudah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Setelah kita buka, saya akan menyapa kepada teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, sehat semua. Semoga malam ini kita diberikan kesempatan yang luar biasa untuk bisa ngobrol bareng lewat virtual dengan Ibu Dokter Amin Samiasih. Nah, ini gelarnya panjang dan lain-lain, Bu. Nanti diperkenalkan sendiri. Selama 1 jam ke depan sampai setengah 9 kita akan mencoba sharing, mendengarkan apa yang bisa kita lakukan saat ini di tengah pandemi COVID-19. Utamanya berkaitan dengan isolasi mandiri. Bapak Ibu sekalian, Bu Amin terutama sebagai pembicara kita, saat ini terjadi sebuah gerakan sosial yang luar biasa, misi kemanusiaan warga yang luar biasa, yaitu yang pertama melakukan gotong royong untuk saling membantu. Memang kayak tulisan saya kemarin di opininya Times Indonesia, saat ini salah satu yang dibutuhkan adalah keteladanan dan gotong royong. Keteladanan itu adalah memberikan edukasi sehingga masyarakat tidak apatis dengan kebijakan pemerintah. Yang kedua, gotong royong adalah bagaimana kita bisa berpartisipasi untuk membangkitkan rasa saling peduli dengan sesama. Buktinya hari ini boom begitu, masyarakat butuh oksigen, masyarakat butuh sembako, masyarakat butuh makanan, masyarakat butuh dukungan agar apa yang menjadi kebutuhan kita bersama itu bisa kita dorong dan kita topang bareng-bareng. Nah, malam hari ini kita akan membincangkan seberapa penting isolasi mandiri itu sebagai upaya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Sebelum Bu Amin menyampaikan materi ini selama 1 jam ke depan, nanti ada sesi Q&A, tanya jawab, tetapi saya berharap tanya jawab itu nanti disampaikan di chat, baik chat publik nanti, sehingga nanti akan direview oleh teman-teman operator untuk disampaikan ke Bu Amin. Di akhir acara 15 menit sisa pembicaraan waktu kita nanti akan dijawab oleh beliau Bu Amin, dosen Universitas Muhammadiyah Semarang, yang saya yakin ini berkompeten untuk berbicara tentang kesehatan dan apa yang kita bisa lakukan sebagai makhluk sosial ini saat ini. Harapannya kita bisa berkontribusi dan memberikan
semacam edukasi kepada tetangga kita, saudara kita, agar ini bisa jadi bagian upaya bersama-sama untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 yang saat ini sangat sangat kian mengkhawatirkan. Katanya Pak Desulung ini waspada harus, tetapi ketakutan itu tidak boleh. Kira-kira seperti apa nanti akan dilakukan oleh Bu Amin. Insya Allah pesantren virtual Gus Gaul akan 1-2 pekan kemudian akan selalu continue untuk memberikan kontribusi, siapapun yang mau ikut untuk memberikan kontribusi positif kepada publik melalui saluran virtual, sehingga kita bisa apa yang kita miliki meskipun hanya sebuah gagasan, ide, wacana bisa berkontribusi positif bagi masyarakat. Beberapa teman-teman di Madiun Kota saat ini sedang mandiri atau warga yang terdampak COVID-19 baik dari sisi ekonomi, pekerjaan, kebutuhan-kebutuhan yang lain berasal dari warga yang lain yang mau tergugah untuk membantu. Saya kira itu pembuka dari saya. Kami mohon maaf untuk kepada para peserta. Sesi pertama diskusi ringan ini, ngobrol santai ini, belum ada souvenir. Nah, insya Allah di sesi selanjutnya pesantren virtual Gus Gaul akan menyediakan souvenir menarik. Di antaranya salah satunya adalah kaos khas yang saya pakai ini sama teman-teman kru pakai ini. Nanti kita akan siapkan di pertemuan selanjutnya. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan doa bersama dan tausiah untuk memberikan kekuatan kepada publik bersama-sama bahwa salah satu ikhtiar batin yang perlu kita lakukan adalah kita berdoa, bermunajat untuk meminta perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diberikan perlindungan. Dan bagi yang terkena dampak semoga dipulihkan, dan bagi yang sudah mendahului kita semoga husnul khotimah. Kita berdoa begitu. Terima kasih. Kita serahkan selanjutnya sesi ini sepenuhnya menjadi miliknya Bu Amin. Bu Amin, monitor. Ji, siap. Mohon izin share screen deh. Halo, ya silakan Bu Amin. Langsung saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Puji syukur kita panjatkan pada Ilahi Rohibi, di mana malam ini kita diberi berbagai kenikmatan ya Bapak Ibu. Di luar sana banyak orang yang demam meriang, tapi kita masih fit, masih bisa tolabil ilmi, mencari ilmu untuk kebaikan dan kemanfaatan bersama. Di luar sana pada rebutan oksigen, tapi kita dengan bebasnya menghirup oksigen ya. Tanpa bayar, gratis oksigen, di mana-mana bisa kita hirup seperti itu. Nah, nikmat Tuhan mana yang kita bisa dustakan gitu ya. Artinya saat ini kondisi kita adalah kondisi yang luar biasa, yang ternikmat gitu. Bapak Ibu, para sepuh bini sepuh, mohon maaf saya di sini bukan lebih tahu, mungkin lebih tahu Bapak Ibu sekalian. Ini sifatnya sharing kemawon ya. Saya diberi tugas oleh Mas Bambang dan tim, Gus Bambang ya, maaf, manggilnya Gus apa Mas? Gus Bambang. Nggih, Mas Bambang dan tim untuk memberikan apakah isolasi mandiri itu efektif. Nggih. Baik, Mas Bambang, apakah isolasi mandiri efektif untuk mencegah penularan COVID? Salam sehat, hidup bermanfaat, Bapak Ibu semua. Dengan hidup bermanfaat itu maka kita
endorfin kita yang hormon endorfin, hormon yang membuat kita bahagia, hormon yang membuat kita semangat itu akan muncul di dalam tubuh kita, akan beredar, dan itu insya Allah akan memberi kesehatan pada kita semua. Oleh karena itu sebaik-baik makhluk adalah yang bermanfaat. Semoga ke depan kita selalu bermanfaat ya. Khairun nas anfa'uhum linas. Latar belakang dari kondisi Madiun saya coba lacak di data yang insya Allah valid. Jadi Madiun itu terdiri dari kabupaten dan kota. Kondisi grafik kasus positif berdasarkan riwayat dan gejalanya ya. Jadi riwayat dan gejala. Ini untuk Kabupaten Madiun per tanggal 24 tadi sore saya coba update masih tanggal 24, mungkin sistemnya mengupdate-nya ba'da maghrib atau ba'da isya mungkin ya, saya kurang tahu gitu. Tapi sampai tadi sore kondisinya masih per tanggal 24. Nah, ini grafik kasus positif berdasarkan riwayat dan gejalanya. Ini bisa kita lihat bahwa di situ yang bergejala itu warnanya merah ya, merah oranye ya. Itu tanpa gejala biru, kemudian perjalanan hijau, kuning itu kontak langsung, kemudian abu-abu tua itu tanpa riwayat perjalanan. Nah, kalau dianalisis grafik ini, maka bisa disimpulkan. Jadi kasus bergejala itu jumlahnya tetap tinggi. Kita lihat ini yang bergejala ya. Yang warnanya apa ini ya, oranye kemerahannya ini tetap dari mulai tanggal 18, ini data 1 minggu terakhir ya, dari mulai tanggal 18 ini tetap ya, tapi tetap tinggi gitu. Kemudian kasus karena perjalanan ada tapi tidak banyak. Ini kita lihat dari tanggal 18 ya. Ini enggak pada mudik ini berarti ya, kemarin lebaran. Kemudian, nah yang perlu kita perhatikan bahwa tanpa gejala ini trennya naik. Tanpa gejala itu yang warnanya biru. Kita lihat mulai dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 itu trennya cenderung naik. Ya, cenderung naik. Kemudian kasus karena kontak ya, artinya kontak dengan pasien itu tinggi. Kita lihat kasus karena kontak yang warnanya kuning ya atau oranye. Nah, ini kita lihat ya, trennya cenderung naik ya. Ya, tinggi. Kemudian kasus tanpa riwayat perjalanan ya, tanpa riwayat perjalanan ini yang warnanya abu-abu tua ya. Nah, ini trennya cenderung naik, udah naik tinggi. Artinya bahwa pasien COVID ini lebih banyak tidak sedang atau dalam seminggu terakhir dia tidak sedang dalam perjalanan ya, kasus tanpa riwayat perjalanan. Artinya kemungkinan dia kontaknya dengan keluarga terdekat atau teman terdekat, teman kantor. Gitu. Nah, ini tadi kabupaten ya. Nah, kita analisis di sini ya, kasus bergejala jumlahnya tetap, kasus karena perjalanan ada, kemudian tanpa gejala trennya naik, kasus karena kontak tinggi, jadi kontak langsung tinggi, kasus tanpa riwayat perjalanan tinggi. Nah, ini kalau dianalisis apa artinya? Kalau dianalisis terjadi penularannya itu dalam lingkungan keluarga dan kedekatan. Artinya teman kerja, teman bergaul, teman teman mungkin kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya. Kemudian kalau kita lihat positif tanpa gejala, nah ini kan
orang itu kalau mau periksa lab itu kecenderungannya dia merasa ada gejala dulu kan baru periksa. Nah, tetapi di grafik tadi menunjukkan positif tanpa gejala itu tinggi. Trennya cenderung naik. Apa artinya? Artinya ini sama dengan kemungkinan besar dipaksa suruh periksa. Nah, kenapa dipaksa periksa? Berarti dia tracing sama tracking. Artinya di dalam satu rumah ada yang terkonfirmasi positif, kemudian orang yang tinggal dalam satu rumah itu dilakukan tracking, tracing, dan testing seperti itu. Sehingga meskipun tanpa gejala, tapi terlihat trennya meningkat. Nah, itu teman-teman. Sekarang kita lihat kota Madiun. Ya. Kota Madiun. Kita lihat ini datanya bahwa yang berwarna oranye ya, cenderung merah ini bergejala, sama ya dengan tadi yang biru tanpa gejala. Kemudian yang hijau perjalanan, yang warna kuning ya oranye ini kontak, kemudian yang warna abu-abu tua tanpa gejala. Nah, ini terlihat bahwa kasus bergejala ini trennya naik. Ya. Jadi mohon diperhatikan agak sedikit berbeda antara kabupaten dan kota. Kasus karena perjalanan trennya naik. Kalau tadi di kabupaten kasus karena perjalanan ada ya, ada tapi trennya nggak naik. Tapi di kota itu kasus karena perjalanan itu trennya naik. Artinya di kota ini mungkin mobilisasinya tinggi ya. Mungkin bisnis atau urusan yang lain yang membutuhkan dia luar kota. Kemudian kasus tanpa gejala trennya naik, sama dengan yang kabupaten tadi. Kasus karena kontak tinggi. Nah, ini sama juga. Artinya kasus penularannya itu terjadi di teman dekat, keluarga, ya, teman organisasi mungkin sering rapat dan sebagainya itu. Kemudian kasus tanpa riwayat perjalanan juga ini trennya naik. Jadi ada dua di Kota Madiun ini, ada yang mobilitasnya tinggi, ini juga mengalami terkonfirmasi positif, tetapi yang tanpa riwayat perjalanan pun ternyata trennya juga tinggi gitu. Nah, ini fenomena yang ada di Kota Madiun ya. Jadi agak berbeda dengan yang di Kabupaten Madiun. Nah, sekarang kita analisis ini yang di Kota Madiun. Kasus bergejala trennya naik. Kasus karena perjalanan ada kenaikan. Kasus tanpa gejala trennya naik. Kasus karena kontak tinggi, kasus tanpa riwayat perjalanan, nah ini juga trennya cenderung naik. Nah, kalau kita analisis, maka kemungkinan terjadi penularan ini di dalam lingkungan keluarga dan kedekatan. Jadi sama ya antara kabupaten dan Kota Madiun. Positif tanpa gejala, nah ini positif tanpa gejala tadi sudah kita singgung, orang biasanya mau periksa itu kan kalau ada gejala. Tetapi berdasarkan data statistik tadi, orang tanpa gejala ini trennya naik. Artinya kemungkinan dia itu hasil tracing, tracking, dan testing dari orang terdekat. Kemungkinan orang serumah, sekantor, kan sekantor kalau ada satu yang positif, maka ruangan-ruangan terdekat dilakukan tracing dan tracking. Kemudian ada kenaikan kasus karena perjalanan. Nah ini,
Tadi saya sudah matur bahwa perbedaannya di kabupaten dan di kota. Kalau di Kota Madiun ini kelihatannya warganya lebih mobile, artinya dia tertular karena perjalanan. Nah, kita lihat lagi data Kabupaten Madiun, ini grafik kasus positif berdasarkan perawatannya. Ini kabupaten Y. Kita lihat ini, rumah sakit darurat enggak ada, gedung observasi enggak ada, isolasi mandiri ada samprit tanggal 18 sampai 19 itu ada, tapi sedikit sekali ini ya, yang warnanya oranye ini sedikit sekali ya. Nah, kasus rujukan ini meningkat tinggi, meningkatnya tajam. Ya, 3 hari di awal itu naik, kemudian sempat turun dikit, langsung naik tajam. Nah, rumah sakit darurat datanya kosong, gedung observasi kosong, isolasi mandiri kosong. Wawalam tingkik ini memang kosong. Nah, apa artinya itu ya? Nanti kita lihat. Berarti kemungkinan ini kasusnya kasus yang serius sehingga harus dirujuk ke rumah sakit. Ya. Kemungkinan yang kedua, data isolasi mandiri tidak terdetek atau tidak terlaporkan, atau mungkin keluarga memang tidak melaporkan. Nah, kalau dia periksanya di lab yang alatnya beli sendiri, yang datanya ya data statistiknya Allah gitu. Di data statistiknya Kabupaten Madiun tidak terdetek gitu. Nah, yang terdetek adalah kasus rujukan yang melonjak tajam sampai tanggal 24. Ini artinya kasusnya adalah termasuk kasus serius, karena kalau dibawa ke rumah sakit, kalau gejalanya ringan ditolak sampai UGD. Wong di UGD itu antriannya aja panjang ya. Sampai kalau di Semarang itu sampai rumah sakit mendirikan tenda-tenda darurat untuk merawat pasien. Antrian di UGD panjang, bahkan beberapa kasus sudah meninggal di UGD. Begitu ya, kalau saya analisis seperti itu. Kemungkinan pertama adalah kasusnya serius, yang kedua kemungkinan data isolasi tidak terdetek. Tidak terdeteknya kenapa? Karena dia periksanya tidak di lembaga-lembaga resmi pemerintah. Kalau di puskesmas pasti langsung di situ dimasukkan di sistem informasinya COVID. Misalnya ada keluarga datang, dia punya gejala, kemudian di lab hasilnya positif, langsung di entry di komputer. Nah, begitu di entry datanya langsung masuk dinas kesehatan dan sebagainya. Nah, itu datanya akan terlaporkan gitu. Nah, kalau dia periksanya di lab swasta ataupun dia periksa secara mandiri beli alat sendiri gitu ya tidak akan terdetek gitu nggih. Kita lanjutkan. Ini Kota Madiun berdasarkan perawatan tadi ya. Nah, ini kalau saya lihat ada 2 ya. Rumah sakit darurat tidak ada, tidak terlihat datanya, gedung observasi juga tidak terlihat. Nah, ini yang ada hanya rumah sakit rujukan dan isolasi mandiri. Nah, sekarang kita lihat nih grafiknya ya. Rumah sakit rujukan trennya naik. Lalu isolasi mandiri itu di 3 hari pertama menanjak dia. Mulai dari tanggal 17, 19, 20, 21, 22 ini trennya masih naik. Kemudian tanggal 23, 24 trennya turun. Nah, tren turun ini kenapa gitu ya? Kita analisis ini. Nah, kemungkinan kasus isomannya tadi di 3 hari 19, 20, 21
dua-dua naik. Ya, isoman kasusnya naik. Nah, karena tidak terpantau, nuwun sewu, mungkin kasusnya terlalu banyak, Satgas Covid bisa jadi kewalahan, petugas kesehatan di lini terbawah yaitu puskesmas ini juga kewalahan, mungkin isoman ini tidak terpantau sehingga kondisinya memburuk, butuh rujukan. Kenapa saya bilang gitu? Lah, isomannya turun tapi kasus rujukan naik. Padahal kan hanya cuma ada 2 data, data isolasi mandiri dan data rujukan. Jadi analisis saya berarti yang isolasi itu tidak terpantau sehingga dia dirujuk ke rumah sakit. Seperti itu. Nah, kita lihat ini detail Kota Madiun berdasarkan grafik pemantauan kontak erat. Artinya kontak erat itu dipantau, ya. Nah, ini dari hasil analisisnya, ini ketemu kontak erat discharge. Apa itu discharge? Nah, discharge ini seseorang dengan status kasus suspek, ya, diduga, ya. Kalau dulu itu PDP, ya, jadi kontak erat, dengan hasil pemeriksaan rapid test atau PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu lebih dari 24 jam. Dan seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari. Ya, jadi yang dimaksud discharge itu, ya, kontak erat tetapi hasilnya negatif, atau dia kontak erat tapi sudah menyelesaikan masa isolasi 14 hari. Itu disebut discharge. Nah, ini kita lihat. Discharge itu warnanya di grafik adalah hijau. Nah, kita lihat hijau, teman-teman, Bapak Ibu semua. Hijau ini kecenderungannya naik, ya, naik setelah tanggal 19 ini cenderung stabil tapi stabil, naik dikit seperti itu. Ya. Nah, yang discharge naik, tapi ternyata kontak erat baru juga tinggi. Kita lihat kontak erat baru warna biru. Nah, ini tinggi. Ya. Tinggi. Stabil tapi tinggi. Nah, kontak erat menjadi terkonfirmasi tetap stabil. Kontak erat menjadi terkonfirmasi. Itu warnanya hijau. Oranye. Ya, warnanya oranye. Kontak erat menjadi terkonfirmasi. Jadi orang yang tinggal satu rumah dengan pasien atau satu kantor dengan pasien yang awalnya nggak apa-apa dia, ya, itu akhirnya menjadi terkonfirmasi seperti itu. Artinya tertular, ya. Nah, konfirmasi dilacak ada. Nah, ini kecil, konfirmasi dilacak ada. Ya, yang warnanya merah ini, ya. Kemudian ini Kabupaten Madiun, grafik pemantauan kontak erat tadi sama, ya, warna-warnanya sama. Konfirmasi dilacak meningkat. Ya, konfirmasi dilacak meningkat. Tracing tracking dilakukan terhadap orang terdekat. Artinya dia kemungkinan satu rumah ataupun satu kantor. Kontak erat menjadi terkonfirmasi tetap, ya. Kontak erat menjadi terkonfirmasi yang warnanya oranye. Nah, ini, ya. Kemudian kontak erat baru stabil tinggi yang warna biru. Ya, stabil dia tapi tinggi. Stabil tapi tinggi. Kontak erat discharge ini juga stabil tinggi. Nah, ini kejadian di Kabupaten Madiun.
Nah, sekarang masalahnya apakah isolasi mandiri itu efektif untuk memutus penularan COVID? Tadi kan sudah ada data-data bahwa tadi ada data, cuma ada data 2 ya, pasien isolasi dan rujukan. Begitu isolasinya turun, rujukannya naik. Artinya kemungkinan besar pasien yang isolasi tidak terpantau sehingga dia menjadi kasus yang serius sehingga harus dirujuk di rumah sakit. Lalu beberapa kasus hasil tracking, tracing, dan testing meningkat tinggi. Nah, itu artinya kontak erat dengan keluarga, terisolasi, ataupun teman dekat, kantor, dan lain-lain. Nah, solusinya bagaimana? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi cara penularannya dulu. Nah, penularan COVID ini bisa terjadi melalui 3 cara. Yang pertama melalui transmisi simptomatik. Artinya transmisi simptomatik itu dari pasien yang bergejala. Dari pasien bergejala menular. Nah, ini yang disebut dengan transmisi primer. Ya. Yang kedua, transmisi satu rumah, si A sudah bergejala, si B, C, D, E ini belum bergejala, tapi dia kontak satu rumah. Ya, belum bergejala itu artinya belum tentu dia tidak tertular, tidak. Mungkin masih presimptomatik. Artinya di dalam tubuhnya itu sudah mulai ada masa inkubasi. Tetapi belum memunculkan gejala. Masa inkubasi itu mulai dari virus tememplek ya, mulai dari virus masuk ke tubuh kita melalui saluran pernafasan atau melalui kelenjar air mata ya, atau di mata itu. Nah, itu sudah mulai nemplek tapi belum memunculkan gejala. Itu yang disebut masa inkubasi. Jadi proses perjalanan penyakit. Yang ketiga melalui transmisi asimptomatik, kalau dulu disebut OTG, orang tanpa gejala. Nah, namun pada metode ini dikatakan belum ada data transmisi yang terjadi melalui metode ini, gitu ya. Nah, itu kan data, ya data itu bisa iya, bisa tidak. Kenapa begitu, Bu? Data bisa iya, bisa tidak. Lah tergantung kuesioner, tergantung dari respondennya. Kalau respondennya yang diperiksa 100 orang tanpa gejala dan dia hidup sendiri di kos, menulari siapa gitu kan. Udah isolasi di kos sendiri lagi gitu. Itu bisa jadi seperti itu, ya. Jadi yang namanya data itu ya bisa saja terjadi perbedaan ya. Nah, berdasarkan hasil penelitian, saya mencoba mencari hasil penelitian. Memang hasil penelitian COVID ini dibilang banyak, ya banyak, dibilang sedikit, ya sedikit. Artinya untuk topik-topik yang spesifik itu masih sedikit. Contohnya ini tentang isoman itu belum banyak. Kemudian tentang kasus pada anak-anak berkebutuhan khusus itu juga masih sedikit ya itu. Nah, ini adalah evidence base hasil penelitian tentang isolasi mandiri ya. Ini tahun 2000 ya penelitiannya. Isolasi mandiri ya. Isolasi mandiri kasus bergejala menurunkan kejadian 18%. Jadi isolasi mandiri kasus bergejala ya. Jadi isolasi mandirinya karena bergejala itu bisa menurunkan kasus 18%. Lalu isolasi diri yang dikombinasikan dengan tracking manual. Tracking manual itu begini, kalau orang serumah tadi yang A itu sudah positif, B
B, C, D, E tinggal serumah, nah itu dia di tracking, di tracing, dan di testing. Ya, dipeksa gelem rak gelem periksa lab. Nah, itu tracking manual itu bisa menurunkan kejadian 66%. Artinya tidak isolasi mandiri saja loh, J, ini. Isolasi mandiri plus tracking, tracing, dan testing bisa menurunkan kejadian 66%. Lalu tracking manual tok, ya, tracking manual saja menurunkan kejadian 53%. Lumayan banyak ya, lebih tinggi dibandingkan hanya isolasi tok. Ya, itu. Kemudian ada data lain bahwa tracking digital, kalau di luar negeri trackingnya udah digital, pakai alat ya, alat yang dipasang di tangannya orang yang terkonfirmasi positif, itu alatnya dipasangin semacam gelang gitu, sehingga dia dimanapun nemploknya, dia mampir dimanapun itu orang yang habis dia lewati itu di tracking semua, itu namanya tracking digital. Ini menurunkan kejadian 40%. Artinya tracking digital dibandingkan tracking manual tadi beti-beti ya, tadi manual 53%, ini tracking digital 40%. Ya. Artinya di Indonesia kalaupun tidak menggunakan tracking digital ora apa-apa wong ke tracking manual wae udah bisa menurunkan 53% gitu. Buat beli alat, daripada buat beli alat mending buat beli oksigen yang kepepet kekurangan oksigennya. Nah, sehingga solusi yang ditawarkan apa? Kasus bergejala ataupun tidak bergejala harus dilakukan isolasi mandiri, tracking, tracing, dan testing. Jadi kasus bergejala maupun tidak bergejala harus dilakukan isolasi diri dan dilanjutkan tracking, tracing, testing itu ya. Nah, ini diprediksi akan menurunkan relatif lebih besar, ya, itu. Kenapa? Karena lebih banyak kasus primer yang terdeteksi. Nah, isolasi mandiri itu apa toh? Ketika seseorang didiagnosa COVID atau diduga, ya, didiagnosa dan diduga, ya. Ini dia tidak perlu dirawat di rumah sakit karena gejalanya mungkin ringan. Atau orang yang menunggu hasil tes. Kalau rapid test antigen bisa setengah jam jadi. Tapi kalau PCR bisa 3 hari, 4 hari tergantung untuk kalau kasusnya di tingkat kabupaten yo. Wong temen saya sampai sebulan nggak dikasihkan hasilnya. Mungkin katanya gini sih, kalau hasilnya nggak dikasihkan tuh artinya dia negatif seperti itu. Karena lebih diutamakan untuk pasien-pasien yang gawat dan darurat, gitu ya. Maka harus tetap melakukan isolasi mandiri. Oke. Nah, isolasi itu tempatnya di mana aja. Nah, isolasi di tempat khusus ini lebih terorganisir memang. Ini programnya pemerintah daerah ya. Lebih terorganisir, lebih terpantau dengan anggaran pemerintah. Namun tempatnya lebih cepat habis, lebih cepat penuh ya. Unimus itu punya rumah sakit di daerah Monolopo, yaitu lab Kesmas kita sumbangkan untuk mengatasi isolasi mandiri yang gejalanya ringan sedang ya. Itu kapasitas 100, enggak sampai 2 hari langsung bus penuh ya.
itu. Nah, ini ya, jadi ada tempat isolasi yang udah terorganisir, terpantau, bahkan olahraganya ada ada pendampingnya, diperiksa, cek kesehatan setiap hari, nutrisi, vitamin, obat ditanggung dinas kesehatan, tetapi tempatnya cepat penuh. Ya, di situ ada layanan apa saja, layanan keagamaan, kesehatan mental, ya. Jadi kalau habis olahraga itu, ya, itu. Kemudian layanan nutrisi. Layanan nutrisi sudah pasti bergizi ya, ini kan program pemerintah. Vitamin dan obat, nah ini dijamin ya. Sementara yang isolasi mandiri, yang tidak terpantau, boleh obat nangge apotek lo susah. Saya coba kirim pakai aplikasi ya, aplikasi kesehatan tuh ada ya, dibuka ada aplikasi, kita mau beli di apotek mana, mau kita kirim ke saudara yang mana gitu, itu juga banyak yang habis wawalam ya, habis tenanan apa piye ngerti. Nah itu, jadi di isolasi yang terorganisir oleh pemerintah tadi ada pemantauan oksigen, olahraga, berjemur, peer group. Nah yang jelas peer group ini yang membedakan antara isolasi orang kalau sesama COVID itu tingkat empatinya lebih tinggi. Dia mau curhat seperti apa aja karena merasa senasib sepenanggungan, maka dia akan sharing ilmu, sharing pengalaman sebanyak-banyaknya. Ini hebatnya peer group itu. Nah, sekarang kita lihat yang isolasi mandiri. Di koran ada berita kasus meninggal isolasi mandiri, ada sekian ratus di mana gitu ya. Yang meninggal isolasi mandiri, itu kan artinya tidak terpantau. Di koran tidak dijelaskan itu meninggal isolasi mandiri di rumah ono kancane po enggak, itu wartawan enggak menjelaskan, pintere wartawan di situ tuh. Ben beritane payu. Kalau dia beritanya kasus isolasi mandiri meninggal padahal teman di rumahnya banyak loh, itu sudah enggak laku lagi beritanya gitu ya. Yang dia jual adalah kasus isolasi mandiri meninggal, angka kejadiannya sekian ratus gitu. Ya, isolasi mandirinya mungkin dengan komorbid dan sebagainya enggak diekspos. Hebatnya wartawan di situ. Ya. Kemudian isolasi mandiri ini 14 hari ketentuannya, itu bagi yang bergejala, bagi yang tidak bergejala itu 10 hari. Nah, kayak gitu masih ada yang nawar. Bu, lah saya itu hari ke-6 periksa rapid antigen wis negatif kok jek mbok kon isolasi wae. Lah ora kerja apa piye gitu. Nah, karena masyarakat enggak tahu bahwa meskipun dia sudah negatif, tapi pasti berisiko menularkan sampai hari ke-14 itu. Wong ada kok kasus dia sudah sampai sebulan, ternyata penelitiannya masih belum banyak gitu. Nah, isolasi mandiri ini tidak boleh keluar dari rumah. Lanjut nek meh blonjo sing dikongkon sopo. Apa ya minta tolong tetangga tiap hari. Ya, mungkin pekewo, kecuali ada Satgas Covid. Saya kemarin chattingan sama Pak D Sulung itu. D CISK tanpa harus dilantik ya. Dia melantikkan diri, menyumpahkan diri untuk mengabdi pada Allah gitu. Iku tuh malah Satgas yang jos gandos gitu. Biasanya, waduh, dedikasinya luar biasa. Nah, isolasi mandiri ini butuh layanan keagamaan dan kesehatan mental. Terus yang ngasih siapa, Bapak Ibu?
Kalau enggak kita organisir, kalau tonggone tidak membentuk jogo tonggo, bahkan eling lantannya pemerintah tidak hanya jogo tonggo tapi eling lantansa ngilingake. Artinya eling itu untuk diri sendiri, mengingat bagaimana supaya tidak terjadi penularan, dan ngilingake itu mengingatkan orang sekitarnya supaya tidak terjadi penularan. Nah, ini isoman ini butuh layanan keagamaan dan kesehatan mental. Terapi doa, tadi Gus Host menyampaikan akan ada doa bersama. Nah, itu sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang sedang isolasi mandiri. Ya, penjenengan belum merasakan itu, yang baru kena panasnya tinggi itu pikirannya udah yang pertama. Nah, isolasi kok belanja di depan rumah gitu. Ada hambatan apa? Apa tidak bisa masak atau bagaimana? Kita sudah stok sembako tapi kok masih belanja di depan rumah. Nah, ternyata keluarga isoman ini enggak paham. Dia bilang, loh, yang belanja kan yang negatif. Yang positif kan di dalam rumah, di dalam kamar. Nah, loh, jawabnya piye? Ya. Di dalam rumah itu virus berterbangan. Kita tidak bisa menjamin di baju-bajunya, di sandal-sandalnya, di rambut-rambutnya penghuni yang ada di dalam satu rumah yang terisolasi tadi, itu tidak ada virusnya. Kita tidak bisa menjamin. Oleh karena itu semua penghuni rumah keluarga isoman tidak boleh keluar dari rumah. Tidak boleh belanja. Kalau mau belanja, pakai WA, dikirim cantol ke pager, duitnya plastiknya disemprot-semprot, adalah penularan yang sangat berisiko. Nah, ini yang masih jarang dipantau ya di Indonesia. Kalau di luar negeri sudah banyak dipantau, yaitu limbah infeksius isoman. Loh, isoman ki yo ono limbah infeksius to. Ono. Misalnya keluarga isoman. Ini kan kalau isomannya sebagian harus punya kamar khusus. Kamarnya di dalamnya harus ada kamar mandinya. Kan tidak semua keluarga begitu. Ya, masih bersyukur kamar mandi satu dihuni misalnya 7 orang. Banyak loh, satu rumah itu 12 orang, kamar mandinya satu. Lah kalau yang positif 1 orang, emangnya yang 10-11 orang suruh tidur di luar. Nah itu sebenarnya kenapa yang kamar itu kan resiko terjadi penularannya tinggi. Nah, limbah infeksius tadi berupa apa? Berupa masker, hand sanitizer, baju-bajunya. Baju-bajunya pasien yang udah positif ini mestinya nyuci. Klorin biasanya ada di bahan pemutih pakaian. Itu ada kandungan klorinnya, meskipun kandungan klorinnya beda-beda. Nah, limbah infeksius seperti itu. Kalau baju nggak limbah ya, bisa direuse, aslinya bisa digunakan lagi. Yang limbah sarung tangan, lalu masker, ataupun peralatan-peralatan yang lain, plastik-plastik dan sebagainya. Nah, ini limbah infeksiusnya ya dari rumah tangga. Nah, sekarang keluarga isoman membuang sampah plung kayak tempat sampah gak diplastiki, gak disemprot-semprot dulu sama disinfektan. Akhirnya orang yang ngambil sampah ya, pengelola sampah ini dia punya resiko tinggi tertular gitu. Bu, punya data enggak dia tertular? Ya saya belum punya data, tetapi secara teoritis itu sangat berisiko sekali untuk tertular gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini kalau di luar negeri sampai ada data seperti ini. Jadi
Nah, ini kita lihat grafiknya. Ternyata ya, limbah yang paling tinggi ini adalah limbah infeksius dari karantina. Maaf, isolasi mandiri. Ya, yang karantina yang merah. Ya. Yang di rumah sakit yang biru. Nah, yang isolasi mandiri segini banyak ini limbahnya, yang warna hijau. Ini terdeteksi oleh pemerintah setempat. Nah, kalau kita tidak terdeteksi ya walau. Nah, ilegal ya. Nah, kalau di rumah sakit ada insenerator namanya. Jadi limbah-limbah itu dibakar ya dengan tingkat masukkan insenerator gitu. Lah, tapi kalau limbah rumah tangga bagaimana gitu. Nah, harusnya keluarga isoman itu dia ikhlas, tulus, sedikit repot, tapi dia bisa menjaga orang lain. Nah, ada hadisnya itu ya, menjaga, mencegah, ya itu lebih utama daripada berbuat. Bisa sampahnya disemprot-semprot dulu pakai disinfektan, baru dimasukkan tas kresek, ya. Syukur-syukur ditulisi di situ ya, limbah infeksius gitu supaya orang hati-hati. Nah, satu lagi Bapak Ibu, ini belum dilakukan di semua wilayah. Depan rumah keluarga isoman itu ditulisi, boleh monggo pakai papan, boleh pakai MMT, boleh pakai kertas, lalu dilaminating biar kalau hujan enggak luntur ya. Nanti isolasi luntur jadi keluarga apa gitu. Lucu nanti malahannya. Jadi di laminating, kemudian double selotip ditempel di tembok keluarga isoman. Tentunya harus ada kesepakatan di wilayah tersebut, di perumahan atau RT RW harus ada kesepakatan bahwa keluarga isoman harus mau rumahnya ditempel. Tujuannya apa? Supaya orang lebih hati-hati. Pertama, yang kedua supaya keluarga tersebut dipantau. Ya, mbok-mbok tengah malam jerit. Nah, kalau nggak ditelusuri keluarga isoman tengah malam jerit, dianggap suara TV ya, itu. Tapi kalau sadar itu, jadi harus saling bersinergi. Kemudian dari wilayah setempat biasanya begitu ada tulisannya isolasi mandiri, nanti dia nambahi templean tulisannya yang dari pemerintah, nanti oleh Allah tadi. Nah, ini Bapak Ibu, aslinya toh web COVID itu sudah bagus, sudah canggih. Ini kalau penjenengan mau ngakses ada info COVID-19 Jatimkan edukasi juga ada ya, itu rumah sakit di mana yang kosong gitu. Sayangnya di web ini selalu tertulis rumah sakit penuh gitu. Masih bisakah? Nah, ini tantangan untuk kita semua. Ya kita jangan terlalu jaga ke pemerintah ya. Pemerintah itu sudah Masya Allah sudah kewalahan belum menghadapi berita-berita hoax ya, belum tenan itu pemaksaan bawa pulang jenazah yang apa itu melakukan tindakan kekerasan pada petugas kesehatan, nambahi gawean pemerintah gitu. Saya kok pengen ngomong, nek kok gak bisa bermanfaat ki mbok ojo gawe masalah gitu. Artinya kalau kita tidak bisa memberi sumbangsih apa-apa itu lebih baik kita diam, tidak bikin masalah. Ya, itu ada meme yang ngetren. Kalau apa ya? Lupa hobimu turu ya, bahasa kasarnya gitu. Ini adalah saat yang tepat kamu menyalurkan hobi gitu ya. Tidurnya masa COVID ini mendapatkan pahala. Ya, saya nggak berani ngomong mendapatkan pahala sama dengan pahala puasa, nggak berani ngomong, loh hadisnya nggak ada.
Ya, tetapi tidur di saat COVID ini bermanfaat dan bisa menjadi pahlawan. Nah, pahlawan dengan tidur itu ya di masa COVID. Koordinasi oleh masyarakat ini menjadi tantangan kita. Mampu nggak kita mencukupi kebutuhan saudara-saudara kita isolasi mandiri? Ya. Kemudian mampu nggak kita memantau kesehatannya? Ya nggak usah datang kali ke rumahnya, cukup ditelepon, video call. Jadi kalau tetangga kita yang isolasi mandiri cerita aku sesek gitu, yuk video call supaya kita bisa melihat benar-benar dia sesek apa enggak gitu. Video call disuruh lihat gitu. Bahkan saya begini, oh, pusingnya kok gak karu-karuan gitu lah. Tidak ada gejala ini batuk pilek enggak gitu. Tapi pusing sekali. Nah, saya suruh melet. Saya suruh foto melet. Oh iya, lidahnya putih, ternyata tipes. Ya itu. Nah, itu. Jadi kita meskipun tidak datang ke rumahnya langsung, tidak memeriksa kecuali kondisi darurat, punya APD yang lengkap level 3 lah monggo mau masuk rumah. Kalau APD kita cuma masker, sarung tangan, ampun nekat. Dan lewat telepon bisa. Kemudian didukung spiritual dan psikologisnya. Bapak Ibu nuwun sewu di WA itu kan ada gambar tangan semangat gitu ya. Itu kalau kita kirim ke pasien terkonfirmasi positif, suwenenge ra karuan. Ya. Pak Astuti, Bu Astuti semangat Bu, semangat sembuh Bu, senenge ra karuan. Bu apa bisa nyembuhkan cuma kirim emot tangan semangat mengepal? Loh bisa, itu di dalam tubuh kita ada namanya hormon endorfin. Hormon endorfin itu akan keluar apabila kita kondisinya senang, semangat. Nah, kalau hormon endorfin itu bisa menyembuhkan semua penyakit ya. Jadi mempercepat kesembuhan. Makanya kan senang itu adalah 50% dari obat ya, 50% dari obat. Sabar itu adalah 50% dari kesembuhan. Artinya orang yang senang itu wis ento obat 50% dan orang yang sabar itu sudah 50% hampir sembuh. Nah, matur sembah nuwun ya. Enggak salah kok kalau ada orang yang berpendapat upaya pemerintah belum maksimal. Enggak salah. Yang jelas salah bila kamu enggak berbuat apa-apa, bisanya nyalahin. Betul. Itu cekap semanten atur kawula, matur sembah nuwun. Monggo saya kembalikan Mas Gus. Udah Mas? Tumpuk-tumpuk nih. Terima kasih Bu Amin, luar biasa materinya. Bagi saya ini unpredictable Bu materinya. Ternyata Bu Amin menyodorkan latar belakang isolasi itu dari sesuatu yang sangat data banget itu, sehingga tidak bisa terbantahkan bahwa berangkat dari tren penularan diakibatkan bukan terbesar dari pergerakan orang ya. Nah ini luar biasa. Ternyata penularan lewat kedekatan, apakah itu aktivitas di kantor, angkringan, tetap diskusi, tetap rapat, tetap arisan gitu Bu ya. Nah ini ternyata salah satu caranya adalah memutus itu. Gitu. Nah yang disebut adalah isolasi. Mungkin itu Bu, dan kita punya waktu setengah jam yang akan datang. Ini ada 2 pertanyaan yang luar biasa Bu, yang berkaitan dengan kita lebih next saja bagaimana pentingnya isolasi mandiri. Oke, sudah terjawab. Next-nya adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran warga yang isoman untuk tidak menutupi keluarganya yang positif atau punya gejala dan isolasi,
mengakui sehingga terbentuk kesadaran publik di kanan kirinya, karena teman-teman di Madiun Kota, Bu, dari berbagai elemen yang salah satunya itu Ansor, Banser, PAC, Taman Kota Madiun, dan didukung komunitas UMKM, dan ada banyak sekali resto, warung kopi, roti dan lain-lain yang membantu itu tidak menyampaikan itu ke tetangganya atau ke lingkungannya, sehingga ini jauh lebih berisiko mungkin. Ini pertanyaannya bagaimana cara membangkitkan itu. Yang kedua, ada usulan ini tadi, mungkin apakah ini yang disebut dengan isolasi mandiri terkoordinasi, bagaimana ada kesadaran saling membuka diri untuk sesama itu tadi, Bu, sesama orang isoman atau sesama orang bergejala atau sesama positif COVID untuk saling support, karena tadi bisik-bisik sama Desulung itu kalau energinya itu tidak sama, justru antar orang positif itu malah bisa keluar energi yang sebaliknya. Misalkan yang tadinya itu nggak sesek gitu ya, nggak batuk, lihat temannya ada yang sesek dan batuk dan dengar dan dikabari, itu malah justru jangan-jangan saya nanti begitu. Nah, ini tantangan kita. Iya, dan penularan psikologis itu kan dahsyat, Bu, ya. Begitu takut dan mencekam. Wah, itu katanya tadi. Betul. Ketakutan dan kecemasan itu malah separuh dari penyakit gitu. Secara fisik tubuhnya itu virusnya nggak banyak, tetapi ketakutannya akhirnya menurunkan imun gitu loh, nggak ada kebahagiaan. Kalau Pak D ini kebahagiaannya penting pegang duit, Bu. Itu imunnya naik. Saya minta pendapat Gus Amin. Oke, abang ditumpuk wadah, Bu. Nek setunggal tok nggih rodokan. Kurang. Kira-kira dari dua problem ini kira-kira bagaimana, Bu? Yang pertama, bagaimana membentuk komunitas itu, komunitas koordinasi orang-orang yang positif atau isolasi. Yang kedua, bagaimana membangkitkan ini transparansi sehingga terbentuknya satu kepedulian bersama. Monggo, Bu. Dua hal itu. Terima kasih, Mas Gus. Nah, jadi begini, menumbuhkan semangat supaya dia mau jujur kalau keluarganya ada positif, itu kita melalui edukasi. Kita harus mengedukasi masyarakat bahwa COVID itu bukan penyakit aib. Tidak perlu disembunyikan. Justru malah bahaya kalau COVID ini dianggap aib dan disembunyikan. Nanti tahu-tahu ya itu tadi meninggal saat isoman, tonggoni rak ngerti gitu kan. Itu. Jadi harus kita edukasi. Ya, edukasinya bahwa COVID bukan aib. Lalu kita mengedukasi melalui jalur spiritual juga, Mas Gus. Jadi gini, saya selalu mengatakan pada teman-teman kantor, pada tetangga sekitar, saya gini, lebih baik kita jogo tonggo tinimbang kita dijogo tonggoni. Kalau kita jogo tonggo artinya kita sehat, dikasih kesempatan Allah sedekah. Rezeki tidak berkurang, Nah, itu harus selalu diucapkan, selalu dikatakan di WA grup PKK, WA grup bapak-bapak, jangan lupa memberi contoh gitu. Orang tok tapi giliran diparani jalui sumbangan ngumpet. Jarkoni itu saudaranya Jarkasi. Ya, itu jadi edukasi, memberi semangat seperti itu, lalu terkoordinir. Terkoordinir itu begini, kita selalu membentuk organisasi, pembagian tugas. Oh yaudah, bentuk tim Jogotongo, ono leadere, ono pemimpine yang mengendalikan. Ya, ada anak buahnya. Lalu komunikasi melalui apa? Komunikasi bisa lewat WA group,
keluarga yang isoman tadi kita semangati lewat WA itu gitu. Saya selalu menekankan itu semangat ya Bu gitu. Sabar, insya Allah sebentar lagi sembuh. Itu sudah kalau penjenengan semangat bahagia wis 50% gitu obatnya itu. Seperti itu. Dan kalau kita sampaikan di grup itu yang lain akan ikut termotivasi menyemangati, ikut termotivasi dalam jumlah banyak. Mergo sugih. Jelas nek sugih nyumbangnya akeh. Oh, itu selalu saya katakan. Monggo mau nyumbang mie sak bungkus juga diterima. Dan saya nggak malu tuh Mas bawa karung muter ke rumah-rumah untuk nyuwun sodako. Dan yang satu lagi harus kita ingat, ketika tetangga kita memberi sodako untuk orang isoman harus sampai, jangan sampai dikorupsi. Ya, itu ya harus sampai. Yang berikutnya kita doakan. Begitu kita nerima barangnya, langsung kita doakan. Rezeki penjenengan diganti sama Allah. Doa kita itu loh sing enteni tonggo-tonggo yang ditunggu teman-teman kantor. Ya. Itu malah ada temen tuh modelnya kayak gini Mas, pesen nasi sehari 40 dus misal. Nanti 4 dikirim di keluarga sana, 4 kirim keluarga sana, 4 lewat gosen. Ada yang polanya begini. Tiap RT kan ada nomor urut rumah nih. Nah, misalnya ada keluarga isoman, hari ini yang ngaturi dahar keluarga rumah nomor 1, besok keluarga nomor 2, besoknya keluarga nomor 3. Gak metu blas itu keluarga isoman, sama sekali. Lah habis diterima tengan, tinggal dahar. Ada yang seperti itu. Ya, saking keikhlasannya tinggi dan mungkin dia sudah membuktikan bahwa sodako itu menjauhkan diri dari bala dan juga melipat gandakan. Jadi gak usah moroning. Ya, ini terbukti Bu ya. Itu sudah banyak. Bahwa ketika kita mampu membantu mereka mencukupi kebutuhannya, mereka nggak keluar rumah, akhirnya penularan bisa dicegah. Ini kan bersedekah. Betul. Mengurangi. Iya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu jangan keluar-keluar tok. Isolasi kudu nang omah. Diisolasi. Ngopo gak dilakukan sih? Kan di rumah butuh makan. Ya, tabung gas itu. Itu selalu saya ngajari. Misalnya di dalam satu RT ada warung. Itu kita misalnya kan ada yang ngasih sodako sembako, ada yang ngasih uang. Yang ngasih uang langsung kita titipkan warung itu kita macet ya. Sinyal. Sinyalnya Bu Amin ya? Iya, sinyal. Halo Bu Amin. Pertanyaannya banyak apa di chat, Pak? Bisa dibacakan nanti. Ini juga saya forward ke Bu Amin langsung. Halo, Bu Amin. Halo. Nah, udah. Bu Amin di unmute, Mas. Halo. Ya, sambil menunggu Bu Amin. Bu Amin, mohon mic-nya dinyalakan ya. Masih tertanda unmute gitu. Sambil menunggu Bu Amin untuk ready lagi di forum ini, kita sampaikan kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian bahwa di Madiun saat ini diinisiasi oleh
sahabat-sahabat sedang melakukan gerakan yang namanya bersama berbagi. Mendistribusikan bantuan untuk tenaga kesehatan, mendistribusikan bantuan untuk para warga yang sedang menjalani isolasi mandiri, dan mendistribusikan bantuan untuk para warga yang terdampak COVID. Sebaliknya, teman-teman relawan dari bersama berbagi juga menerima donasi, menerima barang, menerima kerjasama, dan menerima relawan untuk pengiriman barang. Jadi ini sudah dijalankan, dan alhamdulillah respon publik juga luar biasa, dan ini semoga bisa memberikan sebuah gambaran inspirasi kepada masyarakat yang lain untuk mensupport kita bersama-sama, seperti yang disampaikan Bung Amin itu, bahwa semakin kita bisa lebih banyak mensupport Bapak Ibu yang sedang isolasi mandiri, itu sama dengan kita juga membantu memutus mata rantai penularan, potensi penularan COVID-19. Karena mereka yang harus isolasi 10-14 hari itu mampu memenuhi kebutuhannya dengan dicukupi oleh tetangganya, saudaranya, masyarakat kanan kirinya untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga tidak perlu keluar rumah dan menimbulkan potensi penularan yang baru. Mungkin itu sekilas apa yang dilakukan saat ini oleh teman-teman di sahabat-sahabat di Kota Madiun. Kita kembali ke Bu Amin. Monggo Bu Amin, sudah masuk. Iya, maaf ini putus sambung. Oh, biasa Bu. Ternyata itunya apa? Kuotanya mepet. Sebentar. Waduh. Saya tak beli. Kode keras ini. Sudah, tinggal klik kok. Kuotanya nggak isoman toh Bu? Lah iya itu. Amin, pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain. Baik, sebentar saya bacakan. Ini salah satunya sudah ada yang menyampaikan bagaimana menumbuhkan kesadaran dari warga yang isoman untuk tidak menutupi. Tadi yang kedua ini ada yang bertanya, saya tinggal di desa, dan warga masih mayoritas tidak percaya adanya COVID. Untuk memberikan edukasi yang efektif, bagaimana saya mencontohkan prokes, sudah mencontohkan prokes, paling masih dihiraukan. Jadi sudah berusaha mengedukasi, tapi masih dihiraukan oleh masyarakat, terutama di pedesaan yang pinggiran itu. Bagaimana solusi yang tepat? Menyadarkan masyarakat yang tidak percaya COVID sudah disadarkan, tapi tetap nggak percaya, Bu. Kalau di desa tetangga saya itu, Pak Lurahnya keliling itu gini, Bu, ke orang yang mau punya gawe itu. Milih mantu atau penjara. Ya, seperti kasus di Bantengan kemarin ya. Milih mantu atau penjara, itu langsung Bu tutup semua, udah nggak jadi mantu. Daripada di penjara. Nggak jadi mantu ya. Bagus, tegas itu berarti. Iya, Pak Lurahnya sampai ada yang bilang begitu. Mau tetap mantu besar-besaran atau edukasi yang kayak apa, Bu, yang dibutuhkan ini? Monggo. Baik. Ini saya mohon maaf sekali ya, Gus. Bukan kapasitas saya untuk berdakwah ya. Jadi kalau ada salah-salah mohon dimaafkan. Rasulullah itu ketika mendapatkan masalah, beliau itu langkah yang pertama itu dengan lisan, artinya nuturi, edukasi. Nek gak percaya karo petugas kesehatan, Pak Yai. Ada Bu ikut ini. Nah, nggih, Pak Yai Wiranto Wilujeng dalu Bapak. Nah itu, ya, dengan lisanmu tadi, baik lisannya kita ataupun Pak Yai tadi. Yang kedua dengan powermu, iku mau pilih penjara, pilih penjara atau pilih
gak mantu tadi. Nah, kita harus tegas gitu. Seperti pemerintah gak vaksin ora iso ngendi-ngendi. Nanti ke depan beli tiket ada sertifikat vaksin. Apalagi lebih perpanjang jadi mobil. Artinya perpanjangan STNK maksud saya itu nanti juga pakai vaksin. Bisa jadi sekarang BLT nun sewu BLT di Semarang, Demak udah syarat vaksin loh. Kalau nggak vaksin BLT-nya nggak cair. Nah, pilih BLT apa pilih vaksin. Nah, itu artinya dengan powermu itu Mas Gus ya. Jadi kalau Bu, kalau kita nggak punya power, kita masyarakat biasa, lo digandeng toh Pak Lurah, Pak RT ini, Pak RW ini. Kan nggak mungkin nek Pak Lurah gak percaya COVID. Pak Lurah gak percaya COVID, lapor nih Pak Camat. Ya, itu pasti SP1 turun. Ya, kayak di Seperti Sragen itu. kemarin itu. Oke, ya, jadi dengan lisanmu, dengan powermu, yang berikutnya dengan dirimu tuh artinya kita itu memberi contoh. Gitu. Bukan keluar-keluar, nganggu masker, ini, tapi saya ngomong di ora nganggu masker, gitu loh. Jaga jarak, saya ngomong di ora jaga jarak. Ayo sedekah karo kancane. Nah, sing ngomong dhewe pasti langkah yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang terakhir adalah dengan doamu. Tapi itu iman lemah. Nun sewu Mas Gus nanti nek salah ya, karena saya bukan ustazah ya. Jadi dengan doa itu adalah selemah-lemahnya iman kita. Artinya nek ndongak ketok itu berarti kita masih termasuk orang yang lemah. Harusnya kita sendiri, tapi kita bisa menggerakkan Pak Lurah, Pak Camat, dan sebagainya. Itu. Dan memberi contoh. Itu yang tadi pertanyaan bagaimana menggerakkan warga, ya baik menggerakkan mengadu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berdasarkan data selama ini yang positif keluarga yang itu gitu. Yang muslim ikhlas banget ngasihnya. Dan saya sempat nangis itu ketika tuh dia untuk bungkus tas kresek itu ular. Nah, itu ya jadi dia akan termotivasi ketika kita sudah mampu menyentuh hatinya. Nah, kata Rasulullah juga kalau kamu nggak mampu menyentuh hatinya, sentuh makanan gitu. Ada hadis yang lain tahadu ya, kalau kita ingin mendapatkan cintanya maka berilah hadiah. Nah, kasih makanan maka dia akan tersentuh. Itu luar biasa, pengalaman luar biasa. Orang yang habis selesai isolasi sudah ya 1 bulan lebih lah itu dia ngacung duluan. Di rumah saya ada ini, nanti tolong diambil. Insya Allah mudah itu, dimudahkan. Dan lain hal juga sudah malam. Saya mengucapkan Sabang terima kasih lewat Bu. Zoom ya. Pemaparan dari keilmuan Sami-sami. juga ke pemaparan dari sisi sosiologis dengan kan dari Unmu Semarang ini luar biasa. Saya minta iya, tapi saya belum bisa berdakwah. Saya minta sedikit saja kesimpulan closing statement dari panjenengan yang bisa merangkum semua yang tadi disampaikan oleh Bu Amin. Monggo Bu. Ya, bahwa yang paling efektif menurunkan angka kejadian COVID atau penularan COVID itu adalah isolasi mandiri, tracking, tracing, dan testing. Ya. Kemudian yang kedua. Halo. Apakah ada gangguan kuota lagi, Bu? Pak Yai Wiranto? Ini tugasnya Pak Penyuluh ini, Pak Wir. Koneksi jika terputus dan membutuhkan waktu lama untuk kembali menyambungkan dalam sesi kita
di bincang-bincang ringan channel Gus Gal. Bu Amin. Halo Bu Amin. Ya, tadi kesimpulan sudah disampaikan beliau Ya meskipun maaf ini, waduh. dimaafkan. Iya, tadi. Nggih ya. Dua tadi menumbuhkan semangat masyarakat tadi tentunya kita harus mengedukasi, memotivasi, melibatkan diri, asah, asih, asuh. Itu saya beri kesempatan yang luar biasa, temu dengan Bapak Ibu yang luar biasa juga. Siap, terima kasih Bu Amin. Kita bisa ketemu di sesi-sesi berikutnya karena luar biasa ini ilmu dari Bu Amin. Amin, amin. Mohon izin Pak Bambang. Lengkap, Mohon izin sebelum ditutup, tolong semua tampilkan wajahnya akan. Oh iya, ini kita foto bersama. Iya, iya, untuk presensi ya. Oh iya, Bapak Ibu silahkan ngisi presensi di link yang sudah kami siapkan. Pak Elis bisa linknya disampaikan di chat, ya, biar presensi karena database. Monggo Bapak Ibu. Tampilkan wajahnya. Fotonya ditampilkan wajahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, Mas Gus harusnya memotivasi nih. Bapak Ibu ini siap enggak menjadi pasukan Allah untuk membantu keluarga isoman? Harusnya ditanting nih Mas Gus. Siap enggak Bapak Ibu menjadi pasukan Allah gitu? Membantu keluarga isoman. Nah, harus siap. Ini sebagian besar. Bu, siap. Siap. Sebagian besar Bu dari Madiun, dari Ponorogo, dari Kabupaten Madiun yang masuk di grup ini, yang masuk di Zoom ini, teman saya ada dari Jakarta, ada dari Semarang, yang lewat live di YouTube. Ini bagian dari 90% relawan Bu, yang bergerak, yang sudah bergerak untuk membantu mereka yang isolasi mandiri. Dan bahkan Pak Desulung ini sudah menginisiasi sejak awal COVID melakukan penyemprotan di Bu. Wah, ini perlu dicontoh. Saking banyaknya ya. Atau nggak punya data, saya nggak tahu. Ya Allah. Yang penting kita berusaha untuk bermanfaat di tengah kondisi serba sulit di tengah pandemi ini adalah apa yang bisa kita punya untuk membantu sesama. Karena bantuan teman-teman sekalian atas partisipasinya. Silahkan yang belum mengisi presensi segera mengisi presensi karena ini dibutuhkan sebagai database partisipasi kita. Ketemu di sesi berikutnya. Saya mohon maaf sebagai pemandu diskusi pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Mohon kucingnya dikirim ke iya, sini. kucingnya meong-meong. Kucingnya banyak, monggo silakan Semarang ambil. Mohon izin pamit. Nggih, Bu. Daftar Adri telat.
Oke. YouTube di close dulu aja. Dulu.